Beliau ini salah satu mahasiswa program S3 di UK, di Inggris, sahabat semuanya, dan beliau ini salah satu peneliti sejarah peradaban Nusantara. Dan kali ini beliau akan menyampaikan beberapa temuan berkaitan dengan fakta-fakta perjalanan sejarah khususnya para habaib di Indonesia. Kita mulai dari mana dulu, Gus? Manut nih. Yang jelas memang ini topik yang menarik ya. Dan mungkin disclaimer-nya, saya meneliti tetapi saya tidak mempublish apa yang saya teliti. Hanya menjadi konsumsi pribadi. Untuk menambah referensi ya. Karena sebagai anak bangsa tentunya harus mengedepankan perspektif intelektual. Jangan nyinyiran, jangan merendahkan orang lain. Artinya beliau ini betul-betul membaca dan meneliti apa yang beliau akan sampaikan ini betul-betul ada sumbernya. Begitu, Gus ya? Oke, kita mulai dari sejarah Habib-Habib di Indonesia. Sejak kapan istilah Habib itu muncul di Indonesia, Gus? Saya melihat dari buku-buku misalnya ya. Kalau kita lihat dari buku-buku yang ditulis katakanlah oleh orientalis atau peneliti barat, misalnya nih, saya kan sejak pulang ke Indonesia karena ternyata semakin ramai masalah topik nasab ini, wah saya pelajari. Dan terutama saya runut dari sejak Islam masuk ke Nusantara. Ya. Saya coba awalnya baca buku karya almarhum Prof. Azumardi Azra tentang jejaring ulama Nusantara abad ke-16 dan 17 tuh. Nah, di buku itu tidak terlalu banyak istilah Habib. Belum ada. Padahal itu buku bisa dibilang babon untuk kajian peta penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Asia Tenggara sebetulnya kan. Kemudian setelah dari buku itu saya baca tentang bagaimana peran Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf Asingkili misalkan. Sampai saya nyampe juga ke bukunya Martin Burinesen yang berjudul Tarekat Naksabandiyah di Indonesia. Wah, itu kan populer sekali bukunya ya. Di buku itu pun tidak ada istilah Habib. Padahal itu buku terbitan 1992. Itu era milenial. Nah, kita ini lahiran milenial kan, 90-an. Artinya, secara akademis, nampaknya istilah Habib ini kurang direkognisi menurut saya. Jadi, rekognisi istilah Habib ini hanya secara sosiologis. Kecuali memang teks-teks referensi yang berasal bukan dari para pengkaji dari perspektif barat. Misalnya perspektif Timur Tengah yang mungkin mereka sendiri yang buat. Misalnya kalangan internal ya. Karena ini saya kasih contoh. Di bukunya Martin Burinesen, ketika membahas tarekat Alawiyah, ya, dia juga kadang menulis Alawiyah, kadang menulisnya tarekat Ba'alawiyah, itu tidak mengistilahkan dengan Habib, tapi Sayyid. Sayyid, begitu. Kemudian, yaitu tadi seperti yang saya bilang, mungkin saja di Indonesia istilah itu populer secara sosiologis, bisa jadi mungkin karena klaim internal, udah panggilnya Habib, gitu kan. Mungkin untuk membedakan dengan Said yang lain yang dari turunan Rasul, dari jalur mana, dari jalur mana, itu begitu. Soalnya salah satu yang digugah di dalam tesis Kiai Madudin Al-Bantani itu adalah selama ini kelompok Ba'alwi ini menulis sendiri, disosialisasikan sendiri, diakui sendiri, belum ada data-data eksternal yang mendukung terhadap tulisan-tulisan mereka. Sampai hari ini gugatan ini belum bisa dijawab. Jadi mungkin bagi jenengan sebagai peneliti ini penting menjadi referensi bahwa ini juga menjadi masukan ya bagi teman-teman Habib di Indonesia ya. Kalau ingin memperkuat eksistensinya dia, ya harus memperkuat dengan data-data eksternal. Kan begitu kan? Misalnya sudah mulai memperbanyak melakukan penelitian-penelitian tentang nenek moyang dia sendiri gitu. Jangan hanya asal mengkampanyakan ke masyarakat tanpa data yang kuat. Karena nanti kalau ditanya balik ke masyarakat tidak bisa baca kan kasihan. Gitu ya. Oke. Berarti memang istilah Habib di Indonesia ini baru ya, menurut saya sangat-sangat baru ya. Sepanjang pembacaan saya terhadap literatur-literatur yang non bahasa Arab, ya, saya tidak fokus pada literatur kitab kuning dan lain-lain. Istilah itu baru ya. Oke. Salah satu klaim dari teman-teman Habib Ba'alawi ini adalah kesamaan gen
ya antara keturunan Wali Songo dengan keturunan mereka. Tapi beberapa yang sudah tes DNA ternyata beda ya. Beda ya. Walaupun sebelumnya misalnya seperti Habib Rizik mewajibkan tes DNA. Tapi setelah isu nasab ini bergulir katanya haram tes DNA ya. Karena mungkin khawatir nanti DNA-nya kemana ya kan. Ada kol kodim, ada kol jadid. Ada kol jadid. Oke, itu hal biasa ya. Imam Syafi'i sendiri. Betul. Tapi menurut Gus, pengaruh tes DNA ini apakah memang betul-betul bisa menentukan terhadap keabsahan nasab seorang, Gus? Oh, kalau untuk itu bisa, jelas sangat bisa ya. Maksudnya itu basicnya kan saintifik, clear gitu kan. Orang mengklaim anak siapa itu untuk membuktikan sehat atau tidak ya lewat tes DNA. Nah, pernah Gus Romil nih anggap juru bicaranya. Juru bicaranya Habib mengatakan itu hanya bisa dilakukan oleh nasab yang dekat. Misalnya mencari siapa bapaknya. Tapi untuk mencari nasab yang jauh, siapa buyut-buyutnya yang sudah jauh di atas mungkin 10 tingkat ke atas, itu kayaknya nggak bisa. Gimana itu kira-kira, Gus? Saya bukan pakar di bidang ini. Tetapi yang saya tahu tentang perkembangan ilmu genetika, DNA, dan seterusnya, bahkan evolusi misalkan, ya itu bisa di-tracing kok. Maksudnya begini, kita itu men-tracing dinosaurus itu kan ilmuwan, berdasarkan data ya. Dan dinosaurus tuh lebih dulu dinosaurus lah secara saintifik ketimbang para Habib. Kira-kira begitu toh? Iya betul. Mencari nenek moyang kita sebenarnya gampang ya. Maksudnya dinosaurus saja kan kita berteoretisasi. Ya mungkin sebagian ada kalangan umat Islam yang tidak percaya. Mungkin ya bahwa kita pernah ada zaman dinosaurus. Bisa jadi kaum yang begitu juga tidak percaya sama tes DNA itu saintifik. Dengan adanya tesis oleh Kiai Imad ini, kalau kita melihat dari sisi ilmiah ya, memang sulit untuk dijawab. Artinya apa? Kalau tesis Kiai Imad ini digunakan untuk melakukan penelitian terhadap nasab-nasab yang lain, mungkin akan banyak nasab-nasab yang senasib dengan nasab Ba'alawi ini ya. Nah, kira-kira apa rekomendasi Gus, terutama buat para Habib-Habib ini untuk kembali memvalidasi ya, silsilah nasab mereka agar ya bisa menetralisir lah isu-isu yang beredar di publik, karena selama ini tesis yang kelihatannya sangat ilmiah tapi hanya dibalas dengan nyinyiran dan framing-framing. Apa rekomendasi Ustadz buat para Habib agar nasab-nasab mereka ini ya bisa menjawab lah pertanyaan-pertanyaan tesis tersebut? Kalau saya nampaknya Mas Gus tidak hanya ke para habaib tapi ke seluruh elemen bangsa. Karena apa? Saya jadi sangat tertarik dengan tesisnya Kiai Imad. Itu seperti menyadarkan bangsa ini bahwa kita tuh tidak boleh melupakan sejarah kita sebagai satu bangsa. Seluk-beluk kita, bagaimana perjalanan sejarah nenek moyang kita. Yang jelas dalam banyak catatan berpuluh tahun, beberapa abad, mungkin tidak merata ya seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, tetapi memang beberapa daerah di Nusantara itu memang dijajah selama berabad-abad. Dan penjajahan tersebut membelokkan sejarah. Artinya ada distorsi sejarah yang jelas masih dilakukan. Betul. Kita patut curiga. Ini case saya sendiri misalnya. Saya itu Mas Gus sejak zaman aliyah, itu Kiai saya bilang, Kiai saya dari Banten, gitu. Sama Kiai Imad. Dalam bahasa Sunda, bahasa Banten, ceng, lamun maneh hayang nyaho, bukan lamun hayang nyaho, lamun maneh hayang jadi jelema gede, singa apal heula buyut-buyut maneh katujuh kaluhur. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin jadi orang besar, kamu tengok dulu silsilahmu ke atas, ketujuh turunanmu ada enggak titisan. Faktor genetik penting. Betul, ada juga faktor genetik. Karena kita juga dalam Islam percaya kan ada kisah Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir membangunkan rumah dua anak yatim piatu, yang di situ ada hartanya. Kenapa? Karena itu adalah orang tuanya orang yang soleh. Artinya apa? Kesolehan itu kan akan manfaatnya itu terturunkan, diturunkan heredity. Secara hereditas kesolehannya loh kesolehannya itu diturunkan ke anak-anaknya, keturunannya. Nah, saya pribadi gara-gara
kiai saya ngomong begitu, saya ngecek. Dan saya nelusur keturunan saya cuma berhasil sampai siapa? Kakek dari jalur bapak. Iya, jalur bapak. Cuma kakek. Kenapa? Kakek saya itu veteran perang. Nggak sempat lah cerita nasab-nasab, apalagi bangga-banggain misalnya. Betul. Dan ini kan apa namanya, pukulan buat saya, elemen bangsa. Saya cuma tahu kakek saya buyut, saya nggak tahu, gitu kan. Kalau kakek saya aja veteran perang, bisa jadi buyut saya lebih veteran lagi, karena lebih awal lagi masanya. Betul. Karena kita lama kan dijajahnya. Nah, sementara kita yang bangsa Indonesia ini dijajah, ada bangsa lain masuk yang jadi menak-menak, jadi pada penguasa begitu kan. Entah di bidang agama, di bidang pemerintahan. Ya mungkin mereka terjaga atau bahkan karena kekuasaan bisa memanipulasi sejarahnya. Kan sejarah selalu written by the victors. Betul. Ditulis oleh para pemenang. Iya, betul. Dan bangsa kita dulu dijajah. Betul. Dan gara-gara keterjajahan itu kita gelap. Jangan-jangan sejarah yang di perpustakaan tuh bisa jadi. Makanya bagus juga tuh Menteri Budaya Pak Fadli John punya gagasan untuk menulis ulang sejarah. Itu harus dilihat sisi baiknya ya. Betul. Makanya terkait tesis Kiai Imad itu bahkan tidak hanya terhadap para habaib. Ini wake up call untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi yang tersinggung jangan Habib aja. Iya. Kita semua harus tersinggung. Iya. Tapi disertai dengan penelitian. Objektif, ilmiah. Jangan marah-marah kira-kira begitu. Demi menjaga yang namanya kesohihan sejarah. Iya, betul. Nggak boleh sejarah dibelok-belokin. Iya. Apalagi masalah nasab. Rasulullah kan udah bilang, barang siapa yang menisbatkan dirinya ke selain ayahnya iya, neraka ancaman. Kira-kira begitu. Oke. Ini sisi lain, Gus. Selain isu nasab ini ada juga perubahan nama terhadap kuburan-kuburan. Di kampung saya ada namanya Sayyid Yusuf, kemudian berubah jadi Habib Yusuf. Ya. Ini apa ini? Urgensi kata Habib ini apa? Kalau menurut saya ya sama bagus lah kan. Iya. Mau pakai Habib Yusuf, mau pakai Sayyid Yusuf. Tapi perubahan ini apa motif di balik ini kira-kira? Kalau saya sebagai peneliti di bidang hukum, politik, sosiologi, saya melihat dari kacamata sosiologis yang mana itu tidak bisa lepas dari konteks kekuasaan. Kekuasaan ini politik. Maksudnya ada kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan behind the phenomenon. Begini, kalau kita telisik sejarah, Mas Gus, nama-nama misalnya di Cirebon, itu nama-nama turunan Sunan Gunung Jati itu banyak lakob yang lain. Ki Ageng Tapa misalkan di daerah Astapada Tengah Tani itu Ki Ageng Tapa, Ki Ageng mana, Ki Ageng mana. Itu apa nama aslinya mah bukan itu lakobnya. Kenapa ada lakob begitu sampai di kuburnya juga dinamain lakobnya? Nama lakob itu ya. Misalkan. Kalau mungkin udah sadar sejarahnya ya ditulis lengkap. Kenapa? Karena waktu itu pakai nama lakob adalah untuk bersembunyi dari kejaran penjajah. Iya. Nah, kalau sekarang ada pergantian nama itu pasti ada kepentingan apa sih yang bermain di situ? Itu. Iya. Itu yang merubah siapa? Kalau yang merubahnya memang para keturunan atau kerabat daripada yang punya makam, apa motifnya? Kalau orang lain, kemudian dengan satu marga tertentu, Habib semua, berarti ini siapa? Apakah dari pihak Habib yang memang mengubah? Kalau emang mengubah, ya apa motifnya? Apakah kekuasaan? Karena sejarahnya pengubahan begitu tuh kekuasaan, ini politik. Di daerah-daerah nih Gus, kalau saya lihat ya, ini opini saya, ini terkesan ada pembiaran. Harusnya yang melakukan penelusuran atau perbaikan-perbaikan terhadap perubahan-perubahan nama-nama makam itu harusnya kan dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tapi selama ini malah dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Ketika masyarakat melaporkan mungkin responnya kurang ini, ini hal sepele dan lain-lainnya, sehingga terjadi keributan di tengah masyarakat. Ada beberapa kejadian ketika ada makam dibongkar, malah larinya ke persoalan hukum kemarin itu, Gus. Menurut Gus, apa yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah dan siapa? Pemerintahnya ini siapa? Apa Kementerian Kebudayaan atau Menteri Agama atau siapa kira-kira? Pemerintah dari aspek hukum tidak bisa menyentuh pada polemik nasab ya. Maksud saya di aspek pidana ya. Itu menurut saya
nggak ketemu lah. Nggak ketemu ya, oke, nggak nyambung ya. Hanya baru aspek pidananya ketika ada perusakan terhadap properti orang lain. Kemudian ya terutama perusakan ya, pasal-pasal tentang pidana itu. Nah, pemerintah hanya bisa melakukan itu. Tetapi misalkan bagaimana sebaiknya sikap pemerintah menghadapi polemik ini? Saya kira pemerintah itu sebaiknya harus mampu menjaga ketertiban. Karena itu kan tujuannya bernegara ya, ketertiban sosial masyarakat. Karena kita punya tujuan apa? Menciptakan masyarakat adil makmur. Nah, gimana mau adil makmur orang di bawahnya berantem, kuburan digonta-ganti gitu kan namanya, terus dikencelengin lah supaya banyak ininya. Nah, pemerintah harus membaca ini sebagai fenomena yang harus diselesaikan karena bisa jadi ini nanti menjadi bola liar seperti bola salju makin besar dan bisa mengganggu stabilitas nasional. Apalagi kalau dinamikanya sudah dari Sabang sampai Merauke. Wah, repot gitu. Nah, sebenarnya publik menaruh harapan besar terhadap BNU Gus ya. Atau MUI lah, atau ormas-ormas besar lah untuk memediasi ini. Tapi sampai hari ini kelihatannya isu-isu ini hanya menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat, dan faktanya keributan, kericuhan sudah terjadi. Bahkan ada yang sudah naik menjadi pidana ketika salah seorang anggota kelompok mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal terhadap kelompok yang lain. Nah, menurut Gus, solusi tepatnya seperti apa nih untuk menyelesaikan polemik nasab ini? Biar waktu kita tidak habis hanya untuk bahas nasab-nasab terus. Ini Pak Presiden katanya pinginnya soal sumber pangan, ya kan? Kemudian macam-macam lah misinya, biar kita fokus di situ, Gus, untuk perbaikan bangsa ke depan. Betul. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, oleh bangsa Indonesia, terutama kita sebagai kader-kader pejuang-pejuang ormas Islam di Indonesia ya? Apa solusi konkretnya kira-kira mengenai masalah polemik nasab? Ini bergantung bergantung perspektif. Kalau kita melihatnya polemik nasab ini dari perspektif ilmu nasab, ini seharusnya dibiarkan di kalangan ahli dan para pengkaji. Masyarakat adapun ada komentar apa ya wajar lah, kebebasan berekspresi, berpendapat ya. Tetapi biarkan diskursus itu hidup. Namun ini akan berbeda ketika sudah menjadi gerakan sosial yang mengganggu stabilitas. Dan polemik ini misalkan tidak berkesudahan, dalam kondisi demikian kita balik pada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hakim di sini siapa? Ya pemerintah yang punya otoritas. Maksudnya menyelesaikan polemik nasab ketika memang sudah mempengaruhi stabilitas keamanan nasional ya. Oke. Dan yang terakhir Gus, ini kan perbincangan soal nasab ini kan bukan hanya sekedar diskursus atau di kalangan akademik saja, tetapi sudah ada gerakan-gerakan sosial misalnya dengan berdirinya PWLS misalnya kan, dan faktanya sudah terjadi benturan tengah-tengah masyarakat tuh. Ini kan menurut saya memang pemerintah harus melihatlah persoalan ini terutama mungkin tokoh-tokoh kiai-kiai, para ulama, para habib itu sendiri untuk menyelesaikan bagaimana ini agar tidak berlarut dan nanti menjadi bom waktu yang bisa merusak, mengganggu stabilitas keamanan. Kira-kira menurut Gus, sudah tepatkah kalau misalnya pemerintah hari ini sudah mulai mengambil tindakan atau santai dulu lihat perkembangannya seperti apa? Kalau menurut saya buru-buru juga nggak boleh. Buru-buru harus dikaji betul ya. Karena kita harus melihat komponen masyarakat seperti PWLS, kemudian dari kalangan habaib itu ada Robitul Halawiyah Mereka juga adalah komponen civil society, organisasi masyarakat yang secara aktual ada di Indonesia, hidup di Indonesia, sedikit banyak berkontribusi dan mengonsumsi sumber daya apa yang ada di Indonesia. Pemerintah jangan dulu cepat-cepat mengintervensi. Kecuali tadi ketika sudah terjadi terganggunya stabilitas nasional, entah pemerintahan lah, pendidikan, keamanan di desa, segala macam, itu silahkan otoritas setempat atau bahkan secara nasional. Tapi buru-buru jangan. Kalau saya pribadi sih melihatnya dari sisi ilmiah. Ya, saya dari sisi ilmiah, meskipun dari sisi harokah juga bisa. Tapi kalau kita melihat dari sisi ilmiah,
ini kan sebagaimana ilmu munazoroh, perdebatan. Iya. Atau dalam filsafat Hegel itu ada tesa, antitesa, sintesa kan. Ini kan tinggal urusan antitesanya, yang konon katanya belum ada kan ya, antitesanya dari tesis Kiai Mike ini. Nah, kalau emang ingin sehat diskursus ini ya perlu ada antitesa dong secara ilmiah. Bukan sikap yang menutup diri. Iya, betul. Tapi kayaknya sudah mencoba, Gus, walaupun nggak ketemu-ketemu. Oh, gitu. Nah, dalam ilmu munazoroh, dalam ilmu munazoroh, kalau begitu dan dalilnya itu dawar terus, kan berputar-putar, itu harusnya udah sadar diri taslim. Oh, artinya menjadi ikhtilaf sampai kiamat gitu. Iyalah, ya, kalau gitu nggak menyelesaikan. Seperti kita harus berkuno atau tidak? Iya, betul. Oke. Tapi kan kalau itu mah udah ada dalil. Ada dalil. Oh iya. Sama-sama sohe kalau berarti kalau misalnya ini terus berlarut, gak ada ujungnya, lama-lama ya menjadi harga ya. Iya, ya kalau nanti polemiknya makin panas, ya itu pemerintah udah harus turun. Oke, terima kasih. Ini rekomendasi juga buat pemerintah ya. Dan yang paling penting buat netizen santri kota, mari kita berdiskusi persoalan nasab ini dengan kepala dingin. Iya. Silakan diskusinya panas, tapi hatinya tetap sejuk. Ya. Kita berdiskusi bukan karena kita membenci, tapi kita ingin mencari kebenaran. Apalagi yang didiskusikan nasab Rasulullah SAW. Pikiran yang tajam, hati yang lapang.